Perkenalkan, nama saya Tirozatul Khairia akan menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal yaitu kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang, yang berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Investasi modal sangat penting karena memberikan keamanan finansial dan stabilitas di masa depan. Selain itu, investasi modal memungkinkan kita untuk merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang, seperti menempatkan sejumlah besar sumber daya pada resiko jangka panjang serta mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa depan. Keputusan investasi yang seperti apa yang harus dijalankan? Kebijakan investasi yang diambil adalah investasi yang paling menguntungkan, return yang dapat paling tinggi, biaya yang paling murah, waktu pengembalian yang paling cepat, dan risiko yang seminimal mungkin. Untuk memperoleh return investasi yang paling menguntungkan, ada beberapa informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam pengembalian keputusan investasi perusahaan, seperti alternatif pilihan investasi, estimasi arus kas atau cash flow, penilaian investasi, dan penilaian kembalian investasi yang diputuskan. Dua jenis proyek penganggaran modal. Yang pertama, proyek independen, yaitu proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua, proyek saling eksklusif, yaitu proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Metode pendekatan pengambilan keputusan investasi modal yaitu model diskonto dan model non-diskonto. Model diskonto yaitu mengabaikan nilai waktu dan uang, sedangkan model non-diskonto yaitu mempertimbangkan nilai waktu dan uang secara eksplisit. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto karena mengukur pengembalian atas waktu proyek dalam kerangka laba bukan dari arus kas proyek. Rumus tingkat pengembalian akuntansi yaitu laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Rumus laba rata-rata yaitu I plus S bagi 2. I-nya yaitu investasi awal, S-nya yaitu nilai sisa. Metode rata-rata kembalian investasi yaitu laba sesudah pajak dibagi rata-rata investasi. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Biasanya investasi ini muncul karena aturan pemerintah. Contohnya pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Yang kedua, investasi dalam penggantian equipment. Contohnya pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Yang ketiga yaitu investasi yang tidak dapat diukur labanya. Contohnya biaya penelitian, pengeluaran promosi, training karyawan, dan lain-lain. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha. Contohnya buka cabang, nambah mesin-mesin untuk produksi, dan lain-lain. Contoh soal suatu rencana investasi membutuhkan investasi mula-mula sebesar 80 juta. Diperkirakan laba tunai setelah pajak per tahun selama 5 tahun berturut-turut yakni 23 juta, pada tahun kedua sebesar 18 juta, tahun ketiga 21 juta, tahun keempat 36 juta, dan tahun kelima sebesar 25 juta. Maka butuh berapa tahun untuk payback period sebelum masa umum ekonominya habis? Dan ini ada tabelnya, yaitu pada tahun pertama payback periodnya 1 tahun, pada tahun kedua payback periodnya 1 tahun juga, pada tahun ketiga payback periodnya yaitu 1 tahun, pada tahun keempat payback periodnya yaitu 0,5 tahun, maka pada tahun kelima payback periodnya yaitu 3,5 tahun. Untuk melaksanakan suatu proyek diperlukan investasi mula-mula sebesar 10 juta. Diperkirakan 10 tahun tanpa nilai residu pada akhir tahun ke-10. Diperkirakan setiap tahun akan dipengaruhi kas
masuk rata-rata sebesar 4 juta, sedangkan kas keluar termaksud pajak rata-rata sebesar 2.500.000. Hitunglah tarif pengembalian investasi. Jadi, tarif kembalian investasi yaitu 4 juta dikurang 2.500.000 dikurang 10 juta dibagi 10 dibagi investasi awal yaitu 10 juta. Jadi 4 jutanya itu yaitu kas masuk, 2.500.000-nya itu kas keluar. Jadi 4 juta dikurang 2.500.000 1.500.000, terus dikurang lagi nilai investasi awal dibagi tahun diperkirakannya. Jadi 10 juta dibagi 10 sama dengan 1 juta. Terus 1.500.000 dikurang 1 juta yaitu 500 dibagi investasi awalnya itu 10 juta yaitu hasilnya 0,5. Karena hasil harus dibentuk persen, maka hasilnya yaitu 5%.